Perkenalkan, nama saya Nyoman Priyantika Dewi dengan NIM 20141010196. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Konflik Sengketa Laut Cina Selatan dan Negara ASEAN di Laut Natuna. Yang pertama, Laut Cina Selatan atau LCS merupakan perairan yang mencakup wilayah negara di Asia Tenggara. Perairan ini memiliki kekayaan alam yang juga merupakan salah satu rute untuk perdagangan internasional sehingga memiliki peran penting bagi beberapa negara untuk kelangsungan ekonomi. Contohnya seperti Amerika Serikat, China, dan negara-negara anggota ASEAN, yaitu Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Posisi kasus dimulai dari tahun 2013, di mana Filipina mengajukan keberatan atas aktivitas Cina di Laut Cina Selatan kepada Mahkamah Arbitrase UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982 di Den Haag, Belanda. Filipina menuding bahwa Cina mencampuri wilayahnya dengan menangkap ikan-ikan, mereklamasi demi membangun pulau buatan. Filipina berargumen bahwa klaim Cina di wilayah perairan Laut Cina Selatan yang ditandai dengan 9 garis putus-putus atau 9 dash line bertentangan dengan kedaulatan wilayah Filipina dan hukum laut internasional. Pada tahun 2016, Pengadilan Arbitrase Internasional yang berbasis di Den Haag, Belanda, memutuskan Cina telah melanggar kedaulatan Filipina di Laut Cina Selatan. Mahkamah Arbitrase Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang menyatakan bahwasannya negara Cina tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim wilayah perairan di Laut Cina Selatan. Sengketa yang menimbulkan banyak perdebatan, tidak hanya antara Cina dan Filipina saja, melainkan juga perdebatan antara lain Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Indonesia. Tetapi untuk Indonesia menitik beratkan pada kasus Pulau Natuna saja. Selain itu, sebagaimana contoh perebutan wilayah di Laut Cina Selatan, selain Filipina dengan Cina, yaitu pada akhir pekan 12 September 2019, ketegangan ini dirasakan Malaysia ketika kapal Amerika Serikat mendekati pulau yang diklaim oleh Cina sebagai Kepulauan Spratly. Cina menganggap aksi itu sebagai tantangan Amerika Serikat, menganggap bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah yang berada di perairan yang digunakan untuk latihan bebas bernavigasi, sehingga Malaysia pun yang berdekatan juga terus mendorong non-militerisasi untuk bersiap menghadapi ketegangan konflik di Laut Cina Selatan. Putusan hakim, reklamasi pulau yang dilakukan di perairan ini tidak memberi hak apapun kepada pemerintah Cina. Selain itu, Cina telah melakukan pelanggaran atas hak-hak dan kedaulatan Filipina dan menegaskan bahwa Cina telah menyebabkan kerusakan lingkungan di Laut Cina Selatan dengan membangun pulau-pulau buatannya. Lalu pada konvensi PBB tentang hukum laut, putusan mahkamah ini yang berdasarkan konvensi PBB tentang hukum laut di mana di dalam UNCLOS yang ditandatangani baik oleh pemerintah Cina maupun Filipina, Cina telah berargumen bahwasannya institusi itu tidak memiliki yurisdiksi. Apapun putusan mahkamah, Cina telah mengatakan tidak akan menerima, mengakui atau melaksanakannya. Lalu ASEAN meminta resolusi damai terhadap sengketa Laut Cina Selatan sesuai dengan hukum internasional yang berlaku, termasuk hukum laut PBB yang dijadikan rujukan sebagai pengadilan arbitrase internasional. Lalu kesimpulan yang saya dapat dari konflik ini adalah kesimpulannya, Mahkamah Arbitrase menyatakan bahwa tidak ada bukti sejarah di mana tentang Cina menguasai serta mengendalikan sumber daya secara eksklusif di Laut Cina Selatan. Cina sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap lingkungan terumbu karang dengan membangun sebuah pulau-pulau buatan,
serta ASEAN meminta resolusi damai terhadap masalah sengketa Laut Cina Selatan yang sesuai dengan hukum internasional yang berlaku, termasuk hukum laut PBB yang dijadikan rujukan pengadilan arbitrase internasional. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang hasil makalah yang saya kerjakan. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih.